Siapa yang sedih? Ntar disusulin ke mobil ya. Enggak, saya mau ngambil makanannya doang kalau sana. Oke Pak, selanjutnya Bapak harus bertemu dengan bintang tamu yaitu pembalap Moto2 yang dijuluki The Next Rossi Indonesia Pak. Keren kan Pak? Namanya? Namanya ada Ali Adrian Pak. Keren ya? Karena dia punya catatan race yang sangat bagus. Pernah start di posisi terakhir yaitu posisi 33 dan finish di urutan keempat di sirkuit Motorland Aragon, Spanyol. Tuh Pak, keren kan Pak? Terus dia memakai nomor keberuntungannya dia yaitu nomor 12 Pak. Oke. Boleh? Invite. Baiklah, langsung aja kita undang Adrian. Ya, silakan. Adrian. Siap. Oh, ingat ya. Sini. Nah, oke. Katanya kamu pembalap motor. Pembalap motor. Pembalap motor. Tadi benar semua yang dikatakan itu. Mulainya dari 33, finishnya di Keempat. Keempat. Keempat ya. Oke. Mana coba lihat foto tek-teknya. Oh iya Bapak nih, saya kasih lihat fotonya dulu ini dia. Foto, oke. Tuh, Oh, ini waktu kecil ya. Bukan Tatan nih ya. ini bu. Ini Adrian Oke, satu ini di skill. mana nih? Ini di sirkuit Almeria di Spanyol. Yang ini di Albacete di Spanyol juga. Ini di Spanyol juga. Oke, udah berapa lama jadi pembalap? Dari umur 3 tahun. Dari umur 3 tahun, berarti sudah main motor-motor Sudah main motor. itu dari usia 3 tahun. Oke. Terus katanya baru menyelesaikan balapan Moto2 tahun 2016. Iya, betul. Terus prestasi yang terbaik yang pernah dicatat? Jadi kalau di Moto2 itu memang tahun ini masih penjenjangan dan masih perkembangan gitu. Jadi kita aiming tahun depan bisa berprestasi lebih dan aiming untuk juaranya gitu. Jadi tahun ini masih belum maksimal. Oke. Nah, terus kalau ngeliat dari Moto2 target kamu apa? Bisa tembus MotoGP atau gimana? Iya, bermimpi dari kecil pingin masuk MotoGP. Pengen masuk MotoGP. Iya, pingin banget. Halangannya apa? Halangannya pertama jadi kalau di MotoGP itu ada ratusan orang yang mau masuk ke Moto2 dan MotoGP dan selected dari mereka gitu. Pertama harus prestasi, kedua juga harus dari sponsor gitu. Harus ada pilihan dari sana. Jadi mereka harus milih ya, berarti Iya, ada selektifnya luar biasa. Oke. Yang latih kamu siapa? Katanya pelatih dunia semua yang latih. Iya, jadi ada manajernya David Garcia. David Dia Garcia. satu-satunya orang yang punya private circuit di Spain. Dia juga latih Tito Rabat dan dilatih sama David Garcia latihan setiap hari di Kok sirkuitnya. bisa kenal gitu awal? Iya, jadi awalnya testing di sirkuitnya David sama satu tim, testing di sana, terus akhirnya ngobrol sama David, bilang, David saya mau latihan setiap hari di sini, cuman saya nggak punya motor, gimana caranya? Akhirnya David dikasih solusi, akhirnya datang ke sana lebih duluan, terus habis itu selesainya lebih terakhir gitu. Dia mungkin ngeliat sesuatu 5 hari kenal sama David, tawarin kontrak gitu. Oke. Sama David. Nah, kamu berarti berlatih dengan pembalap-pembalap dunia dong? Iya. MotoGP dunia. Sama siapa aja pernah? Sering ada kalau yang tinggal di Almeria itu sama Tito Rabat. Dengan Tito Rabat. Dengan Tito Rabat ada Julian Simon, ada Johan Zarco juga. Tito pernah. Rabat itu siapa? Coba jelaskan ke penonton biar tahu. Jadi Tito Rabat itu juara dunia Moto2 2014. Tahun ini di MotoGP di Honda, udah masuk MotoGP di Honda. Dan teman saya juga yang pembalap dari David Garcia juga dia. Oke. Nah, terus gimana? Katanya kamu juga mau ngebuka kesempatan buat pembalap-pembalap motor Indonesia supaya bisa ke dunia. Iya, jadi sebenarnya secara nggak langsung aku berada di ajang motor balap di Eropa ini membuka jalan juga buat pembalap-pembalap lainnya untuk bisa berada di sana gitu sebenarnya. Cuman kalau sampai taraf ke membuka jalan sendiri secara langsung itu belum sih sekarang. Nah, terus oke, kalau gitu apa yang harus dimiliki oleh pembalap-pembalap di Indonesia? Mental seperti apa yang harus dimiliki mereka supaya mereka bisa bersaing dengan pembalap-pembalap dunia itu? Iya, jadi dulu saya juga balapan dari Indonesia, terus ke Asia, terus baru ke Eropa gitu. Cuman dari kecil juga bapak saya yang paling ditekenin sama dia itu cuman survival aja, gimana caranya kita bisa fight apa yang kita mau dan survive dari masalah apapun gitu. Dan menurut saya sebenarnya skill seorang Indonesia pembalapnya udah ada di sana. Udah gitu. ada di sana, ya. Cuman tinggal
kalau mau pasti bisa. Nah kalau sebagai pembalap motor udah level itu, buat kamu pasti ada sponsor yang masuk di kamu dong, buat ngebantu performa kamu dalam mengendarai motor segala ada pasti kan? Iya. Apa itu? Kebetulan jadi tahun 2014 sampai tahun 2016 ini sama Pertamina. Dari Pertamina disupport langsung. Awalnya memang sebelumnya belum sama Pertamina, cuman karena kita punya visi misi yang cocok, jadi Pertamina itu ada hashtagnya Raise the Bar. Jadi di situ program Raise the Bar itu cocok dengan visi misi aku dan akhirnya bergabung gitu dengan Pertamina. Dengan Pertamina. Iya, ini ada foto-fotonya juga ya? Iya. Itu kan? Iya. Apa ada lagi? Ada Coba kita foto-fotonya? Oke. Nih. Tapi Udah tadi ya? kenapa harus Pertamina? Karena Pertamina mendukung program apapun yang dibikin sama pembalapnya. Kenapa Pertamina yang pilih kamu? Jadi ada uniknya memang. Ada Aku uniknya. adalah satu-satunya pembalap yang punya pengalaman paling banyak di Eropa. Kita punya David Garcia juga, dan visi misi aku cocok dengan program Race the Bar itu. Oke. Terus produk yang kamu pakai buat dukung kamu apa? Jadi kalau di Moto2 itu awal tahun mesinnya semua diundi mas, diundi semua. Terus setiap 3 race itu harus balikin mesinnya diundi lagi gitu. Jadi dan setiap tahun cuma dikasih batas mesin 3. Jadi gimana caranya mesin itu harus sustain sampai 3 mesin itu sustain sampai 8 seri. Jadi aku pakai Enduro 4T Sport yang 5W30. Itu ada teknologi baru fully sintetik. Dia ada PAO-nya, PAO ester itu. Jadi khusus dibikin untuk suhu dingin, suhu panas itu bisa gitu. Jadi memang dibikin khusus untuk melindungi mesin sampai terakhir gitu. Oke. Oli ini. Apa tadi namanya? Enduro 4T Sport. Oke. 5W30. Jadi itu ngebantu kamu sekali buat pertandingan kamu ya? Iya. Oke, baik, kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih, mudah-mudahan juga bisa memberikan inspirasi buat penonton kita ya. Jadi kalau memang hobinya trek-trekan motor, jangan di jalanan gitu ya, tapi di sirkuit yang baik dan benar. Oke, terima kasih, terima kasih. Saya tutup acaranya. Kalau tadi kita membicarakan tentang hal-hal yang viral, viral itu artinya itu menular dan menjadi besar buat masyarakat kita. And you know what? Happiness is also viral. So let's think about that, because happiness is also viral. So spread it with happiness because it is viral. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.